Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, yaitu Reynulandari dari kelas 21A. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai teori hierarki kebutuhan. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Menurut Maslow, dalam Fitrianda tahun 2013 menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat yang tersusun dari berbagai aspek kebutuhan. Susunan kebutuhan tersebut mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Setiap kebutuhan harus dipenuhi sesuai dengan susunannya. Dengan kata lain, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan tertingginya apabila belum memenuhi semua kebutuhan lainnya. Susunan aspek kebutuhan manusia menurut Maslow yaitu fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, susunan aspek kebutuhan menurut Maslow ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar yang berupa kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan istirahat, dan kebutuhan tempat tinggal. Jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan tergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi. Yang kedua itu kebutuhan rasa aman. Yang dimaksud oleh Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok di masyarakat. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini meliputi 2 kategori, yaitu yang pertama, harga diri meliputi kepercayaan diri, kompetensi, kecukupan, prestasi, dan kebebasan. Dan yang kedua, penghargaan dari orang lain meliputi pengakuan, perhatian, prestise, respek, dan kedudukan. Yang kelima, itu kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Abraham Maslow. Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya telah terpuaskan dengan baik. Maslow menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, atau hasrat dari individu untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas teori hierarki pada novel Tentang Kamu karya Terelie. Nah, kita akan menganalisis menurut kebutuhan tingkat pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Yang pertama itu kebutuhan makan dan minum. Dapat terlihat pada kutipan tersebut menunjukkan usaha tokoh Sri memenuhi kebutuhan makan walau hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Sri mulai menyiapkan makanan untuk dimakan bersama ibu tiri dan adiknya. Ia mulai memasak beras yang hanya tinggal sedikit, bahkan nyaris habis karena ibu tirinya yang tidak pernah mau mengurus, bahkan untuk urusan makanan keluarganya pun ia tidak peduli. Yang kedua itu kebutuhan pakaian. Terlihat pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh zaman ketika berada di Pulau Bungin beberapa hari untuk mencari informasi tentang Sri Ningsih, ia membutuhkan pakaian yang mirip sebagai seorang wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tertentu akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila seseorang memakai pakaian khusus. Yang ketiga itu kebutuhan istirahat. Terlihat pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologis seperti istirahat pada tokoh Nuraini dapat dikatakan terpenuhi.
menggambarkan bahwa Nuraini yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit setelah terjadi pemberontakan di kediamannya yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Hanya Nuraini dan Arifin yang selamat. Kondisi Nuraini pada saat pemberontakan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ia harus dirawat dan beristirahat di rumah sakit selama 2 minggu. Nah, yang keempat itu kebutuhan tempat tinggal. Dapat dilihat pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal Toko Lastri telah terpenuhi dengan baik. Ia mendapatkan fasilitas tempat tinggal bersama suaminya setelah menikah yang disediakan oleh pemilik madrasah. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan tingkat 2, yaitu pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis Toko Sri terpenuhi, maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat keduanya, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman ini dapat terlihat pada kutipan berikut. Pemenuhan kebutuhan rasa aman Zaman terlihat ketika ia memiliki masalah dalam pekerjaannya yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu pencariannya tentang Sri Ningsih dan ahli warisnya yang masih berakhir buntu. Keadaan tersebut membuat Zaman frustasi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan sejenak menenangkan pikiran di sekitar Belgrave Square seperti yang tergambar pada kalimat. Frustasi dengan kemajuan yang diperoleh, Zaman memutuskan berjalan-jalan di sekitar Belgrave Square. Kebutuhan tingkat 3 yaitu pemenuhan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta bisa didapatkan dari keluarga, teman, dan pasangan. Kebutuhan rasa cinta dan memiliki oleh tokoh Sri dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Sri dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintainya. Ayah Sri rela pergi ke Surabaya, berlayar untuk membelikan hadiah ulang tahun berupa sepatu sekolah untuk Sri Ningsih, agar pendidikan anaknya tidak terhambat hanya karena sepatunya yang sudah rusak. Kebutuhan tingkat 4 yaitu pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan rasa harga diri terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri, dan kedua adalah penghargaan dari orang lain. Dapat dilihat pada kutipan tersebut bahwa sosok Sri sangatlah dihargai di panti jompo. Hal tersebut terbukti karena sifat Ibu Sri yang selalu ramah, aktif, rajin, dan selalu membawa ide-ide baru selama tinggal di panti jompo. Akhirnya, banyak orang yang menghormati dan menyayanginya di panti. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri telah mendapatkan penghargaan dirinya dari orang lain. Nah, yang terakhir itu kebutuhan tingkat paling tinggi, yaitu pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat manusia, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas diri. Dapat dilihat pada kutipan tersebut yang menunjukkan bahwa di usianya yang tidak lagi muda tidak membuat Sri Ningsih untuk mengaktualisasikan bakat tarinya dengan menjadi seorang guru tari tradisional di London. Hal tersebut menjelaskan bahwa tokoh Sri selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi dirinya hingga di masa tuanya. Nah, berdasarkan pembahasan terhadap pemenuhan kebutuhan bertingkat tokoh dalam novel tentang kamu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada tokoh Sri mampu memenuhi segala tingkat kebutuhannya yang terdapat pada teori Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pada tokoh Zaman juga mampu memenuhi segala tingkat kebutuhannya yang terdapat pada teori Maslow.
Pencapaian tersebut terwujud karena adanya potensi dan usaha, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masing-masing tokoh, sehingga tujuan dari tokoh-tokoh tersebut dapat tercapai. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.